Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat lil muttaqin. Kaum muslimin rahimakumullah, kita jumpa lagi dalam kajian ilmu hadis. Sekarang kita sedang membahas nomor 19 seri B, yaitu pentingnya berdialog bersama para ahli atau berbagai ahli. Pada pertemuan yang lalu dikemukakan bahwa setiap manusia di samping memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan. Di samping dia mempunyai keunggulan, tapi juga memiliki kekurangan. Dan dengan berdialog itu bersama keahlian, maka akan semakin lengkap mengkaji dan menelaah hadis tersebut. Dan salah satu contoh kalimat sumu tasihu, jadi saumlah dan kalian sehat. Yang ternyata saum sehat itu seperti apa? Saum sehat itu seperti apa? Dan ternyata yang dimaksud dengan saum sehat itu harus dikaji lebih mendalam. Karena ternyata Al-Quran juga memberikan peluang atau memberikan keringanan bagi yang menderita gara-gara saum itu. Makanya jangan sampai memaksakan diri yang apabila merasakan sesuatu dikala kita melaksanakan saum, maka periksalah terlebih dahulu. Karena memperhatikan ayat jelas ada rukhsah bagi dalam keadaan sakit. Belum lagi kalau kita perhatikan kedudukan hadis tersebut, atau kedudukan hadis sumu tasihu, itu diperdebatkan di kalangan ulama. Ya, bahkan bukan diperdebatkan, seluruh ulama menganggapnya dhaif, ya. Dan Rasulullah SAW ketika ditanya tentang saum atau tentang ibadah beliau, ini bisa kita lihat dalam hadis riwayat Al-Bukhari, yaitu juz 15 halaman 493 dan Muslim juz 12 halaman 200. Kata Anas bin Malik, annahu sami'a Anas bin Malik yaqul, Anas bin Malik berkata, ja'a salah satu rohtin, telah datang 3 orang kelompok atau 3 orang sahabat ila buyuti azwajin Nabi, ke rumah-rumah istri Nabi. Jadi 3 orang itu mendatangi rumah-rumah istri Nabi. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ditanyakan oleh beliau itu adalah tentang ibadah Rasul. Tentu saja ibadah Rasul yang dilakukan secara sirri. Sebab kalau secara terus terang atau yang terang-terangan sudah pasti diketahui oleh sahabat. Jadi an ibadatin Nabi SAW. Falamma ukhbiru, tatkala mereka diberitahu, ka'annahum taqaluhum, seakan-akan mereka itu merasa kecil, taqaluha maksud saya. Falamma uhbiru ka'annahum taqaluha, merasa kecil.
bukan taqolu ya, taqol, merasa kecil dari kolil. Faqalu, mereka mengatakan, wa aina nahnu, di mana kedudukan kita minan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad ghufira lahu ma taqaddama, sudah mendapat ampunan dosa-dosa yang telah lewat, sama min dan bihi, dari perbuatan kesalahan dari dosa-dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan juga yang belum dilakukan sudah mendapat ampunan. Mana kedudukan kita? Jadi sahabat itu merasa kecil. Nah itu kan pemahaman terhadap hadis yang disampaikan oleh para istrinya, oleh para istri Nabi, karena para sahabat itu bertanya kepada para istrinya, jadi para istri Nabi. Jadi istri Nabi kan mengemukakan sesuai dengan apa yang mereka pahami tentu. Bagaimana tentang ibadah Rasul yang menyatakan malam hari yang sering sholat malam, kemudian siangnya sering saum. Maka salah seorang di antara mereka, aduhum, amma ana fa inni usalliyal laila abadan. Kalau saya akan mengambil posisi sholatnya saja, saya akan sholat malam, usalliyal laila, sholat malam abadan selamanya. Wa qala akhar, kemudian yang lainnya berkata, ana asumud dahro, saya akan saum sepanjang hidup. Bahkan ada juga yang memahami saumud dahro itu saum sepanjang masa, setiap hari, walau ubtir, tidak buka. Wa qala akhar, yang lainnya mengatakan, ana atazilun nisa, aku akan menghindari wanita, tidak pala atazawwaju, tidak akan nikah abadan selamanya. Nah, faja'a Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW datang ilaihim kepada mereka. Faqala antumul ladzi qultum kada wa kada. Rasul bersabda, kalian boleh mengatakan itu ini. Ama, ingatlah. Kalau yang tadi mah amma, adapun kalau ini mah ama, ingatlah. Wallah, demi Allah, inilah akhsyakum. Aku ini adalah orang yang paling takut lillahi, kepada Allah, wa atqakum, dan paling takwa lahu padanya. Lakini, tapi aku asumu wa uftir, aku suka saum, wa uftir, tapi aku suka berbuka, jadi tidak saum setiap hari. Wa usolli wa arkud, aku suka sholat tapi suka tidur, tidak tidak sholat semalam suntuk, jadi suka tidur juga. Wa tajawwazun nisa, dan aku juga menikahi wanita-wanita. Faman rogiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang tidak menyenangi sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Jadi kan di sini oleh Rasulullah SAW diluruskan pandangan para sahabat yang mengambil kesimpulan akan beribadah demi mengikuti Rasul itu dengan cara berlebihan, ya, dengan cara mengikuti dengan cara tidak tidur atau tidak menikah atau tidak berbuka, diluruskan oleh Rasul. Ingat, saya ini paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan nyatanya saya suka saum, tapi juga suka berbuka. Saya suka sholat, tapi juga suka tidur. Maka tadi juga ditandaskan bahwa sumu tasihu itu adalah hadis yang dhaif oleh para ulama, dianggap tidak sahih. Makanya disebutkan siapa yang lebih tahu tentang bahaya atau tidaknya dengan ibadah itu, tentu ahlinya, ya.
Jadi siapa yang bisa melaksanakan ibadah maksimal, siapa pula yang apa adanya, yaitu sesuai dengan keahlian dan kemampuan masing-masing, atau sesuai dengan apa yang didapat atau diterima oleh orang tersebut. Makanya di dalam ayat 7 dari surat Al-Anbiya ditandaskan wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikri, wa ma arsalna, kami tidak utus qablaka, sebelum kamu, illa rijalan, kecuali kaum pria, nuhi, yang kami berikan wahyu ilaihim kepada mereka. Fas'alu, maka bertanyalah ahla dzikri, kepada ahli dzikir, ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Kemudian di dalam surat An-Nahl 43, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi 2 kali dalam Al-Qur'an memerintah agar kita berdialog, agar kita bertanya kepada ahli jika tidak tahu. 2 ayat ini isinya memerintah dialog atau diskusi dengan orang yang berilmu. Bedanya pada ayat 43 dari surat An-Nahl, kalimat awalnya wa ma arsalna min qablika. Di situ pakai min, yang menurut ahli bahasa min itu berfungsi tab'id, yang mengandung arti sebagian. Jadi min qablika, dari orang sebelum kamu. Jadi kepada kalimat awalnya. Sedangkan pada kalimat awal surat Al-Anbiya ayat 7 menggunakan wa ma arsalna qablaka, tidak pakai min. Tidak menggunakan min ya. Di awal ayatnya itu. Jadi boleh saja itu mempunyai kesamaan kalau di ayat yang tanpa min. Jadi dengan demikian, berdasar kedua ayat ini, manusia itu terbagi 3 kelompok. Pertama, rijalan nuhi ilaihim, yaitu Nabi dan Rasul yang mendapat wahyu. Kemudian ahla dzikri, yaitu orang yang berilmu, baik berdasar wahyu yang diajarkan Rasul maupun berdasar kajian sumber lain, karena meneliti atau belajar dari berbagai pihak. Dan yang ketiga, in kuntum la ta'lamun. Jadi ada orang yang belum ahli atau orang yang kurang memiliki kemampuan atau orang yang perlu belajar. Jadi 3 kelompok berdasar 3 ayat itu. Dan jelas kedua ayat ini memberikan gambaran bahwa tugas itu mencakup pertama bahwa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim, bahwa yang diutus itu jadi Rasul adalah laki-laki yang mendapat wahyu bertugas menyampaikan pada umat. Karena arsalna qablaka, kami mengutus kamu. Dan di situ nuhi ilaihim. Jadi orang yang diutus itu tentu saja bukan hanya untuk diri sendiri. Kalau utusan itu kan ada subjek yang diutus, ada objek yang harus kemana pergi, harus kemana utusan itu menjalankan. Kedua, fas'alu, bertanya,
itu merupakan kewajiban setiap umat yang belum paham. Karena di situ pas'alu, lalu ahla dzikri. Manusia ada yang berilmu, ahli dzikri. Kalau tadi arsalna qoblaka, itu mah rasul, jadi ilmunya hanya berdasar wahyu, nuhi ilaihim. Ada juga ahla dzikri bukan hanya berdasar wahyu. Kalau berdasar wahyu itu yang diterima dari rasul. Karena nuhinya ilaihim, jadi disampaikan oleh rasul, sehingga menerima wahyunya dari rasul. Dan dia meneliti sendiri, itu ahli dzikri. Jadi pantas untuk ditanya. Maka bertugas menerima konsultasi dan bimbingan pada umat sesuai dengan yang diketahui. Kemudian yang keempat adalah in kuntum la ta'lamun. Kamu tidak tahu. Jadi kamu itu ada yang tidak kamu ketahui. Jadi ada yang kamu ketahui, ada juga yang tidak kamu ketahui. In kuntum la ta'lamun. Jika orang itu punya pengetahuan tertentu, pasti masih kurang dalam bidang lain. Makanya in kuntum la ta'lamun itu sebetulnya berlaku kepada seluruh manusia, ya. Begitu juga sebetulnya ahla dzikri, karena ilmu dalam bidang tertentu. Jadi ilmu dalam bidang yang dia kuasai. Termasuk juga in kuntum la ta'lamun, ya tidak kamu tahu itu seluruh umat manusia, walaupun dia sudah kuliah sampai S3, profesor, doktor, pasti ada yang tidak dia ketahui. Dan kalau diadakan dialog antara orang yang berpendidikan tinggi dengan yang tidak berpendidikan, apabila berdialog secara terbuka, baik yang berpendidikan tinggi maupun yang tidak berpendidikan, tetap saja akan saling menukar. Kan pengalaman di Indonesia, ada yang hanya lulus SD, tapi di bawah dia jenderal, di bawah dia profesor, padahal dia tidak hanya lulus SD. Jadi karena dia jadi bos gitu ya. Makanya kan sering dipertanyakan kenapa ahli di dalam ilmu ekonomi tidak jadi orang kaya. Masih banyak kan, banyak yang demikian kan. Menteri perekonomian itu belum tentu jadi dari sarjana ekonomi kan, pengalaman di Indonesia mah. Itu in kuntum la ta'lamun. Ya. Jadi jika orang itu punya pengetahuan, tentu masih kurang dalam bidang yang lain. Seperti telah disampaikan bahwa awal ayat itu perintah dialog. Memang ada awal ayatnya itu ganti, ya apa? Berbeda redaksinya. Kalau yang menggunakan wama arsalna min qablik, dan yang satu lagi wama arsalna qablaka. Perbedaan ini tentu mesti didalami, memahami ayat itu. Salah satu maknanya, saya yakin, itu berkaitan dengan ayat selanjutnya. Karena lanjutan ayat An-Nahl 43, atau yaitu ayat 44, itu bunyinya bil bayyinat waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Bil bayyinat waz zubur, dengan berbagai penjelasan dan kitab-kitab. Kami turunkan kepadamu ad-dzikra litubayyina linnas, supaya kamu menjelaskan kepada umat manusia manuzila, apa yang diturunkan ilaihim kepada mereka, wala allahum yatafakkarun, supaya kalian tafakkur,
mereka tafakkur, wala'allahum yatafakkarun. Ayat ini menegaskan pertama bil bayinat. Kalau bil bayinat itu wahyu diturunkan disertai penjelasan atau mukjizat. Kemudian Az-Zubur. Zubur itu kitab tertulis. Kitab tertulis sejak dahulu kala. Terus wa anzalna ilaika dzikra. Dzikra dipahami oleh para ulama adalah Al-Qur'an. Yang manusia harus menerima dirutun Al-Qur'an itu yang diturunkan sebagai dzikra. Kemudian keempat, litubayyina linnas. Rasul itu diutus untuk menjelaskan Al-Qur'an bagi manusia dengan apa yang diturunkan kepadanya dan kepada mereka. Nuzila ilaihim. Dan dasar Al-Qur'an itu harus sampai pada semua umat. Kemudian wala'allahum, agar mereka itu manusia harus ada upaya mengikuti petunjuk, mengikuti tabyin linnas. Dan yang ketujuh di sini adalah yatafakkarun, mengajak dan mendorong manusia untuk berpikir menggunakan akalnya, memahami wahyu tersebut. Itu kalau sambungan surat An-Nahl ternyata berkaitan dengan qauliyah, yaitu dengan syariah, baik Al-Quran maupun sunnah Rasul. Kenapa termasuk sunnah? Karena di situ ada litubayyina. Jadi Rasul itu menjelaskan Al-Quran itu adalah dengan sunnah atau dengan hadis. Jelas 7 poin yang berkaitan dengan sumber nilai al-Islam itu berupa wahyu. Nah, bila dikatakan sumber syariah adalah yang diturunkan kepada sebagian hamba Allah, karena di situ min qablik. Jadi kalau sumber syariah mah diturunkannya kepada sebagian. Yang penjelasan Nuhi itu bil bayinat. Pada ayat selanjutnya yang seluruhnya itu berupa syariah. Jadi berupa syariah itu diturunkan hanya min qablik kepada sebagian. Makanya syariah itu sifatnya doktrin, ya, harus diterima. Dan Rasul itu hanya menjelaskan dari syariah itu. Jadi bukan rekayasa atau bukan tambahan undang-undang. Tidak ada rekayasa dalam aturan syariah bersumber para wahyu. Di setiap aturan ibadah itu mesti ada sumbernya berupa teks dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rasulullah SAW itu hanya bertugas litubayyina, tabyin. Jadi jelas Al-An'am 4344 berkaitan dengan ayat syariah. Makanya di sini disebut min qablik. Beda lagi dengan surat Al-Anbiya ayat 7. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Tidak kami utus orang sebelum kamu kecuali rijalan nuhi ilaihim. Kecuali orang-orang yang kami wahyukan kepada mereka. Was'alu ahla dzikri. Mintalah, bertanyalah kepada ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak mengetahui. Jadi jika kelanjutan ayat 43 berupa aturan syariah, bil bayinat wa zubur, maka kelanjutan ayat 7 dari surat Al-Anbiya, yaitu ayat 8 dan 9, ternyata bukan syariah. Karena di sini dikatakan wa ma ja'alnahum jasadan.
tidak kami jadikan bagi mereka itu jasad layak kuluna to'am, yang tidak memakan makanan. Wa makanu kholidin, dan tidak kami jadikan kekal. Summa sodakna humul wa'd, ini benarkan janji, fa'anjainahum, kami selamatkan mereka, wa man nasya, yang kami kehendaki, halaknal musrifin, kami celakakan orang-orang yang israf, orang-orang yang berlebihan. Jadi kalau kita perhatikan kedua ayat ini, ayat 8 dan 9, itu mengisyaratkan pertama menciptakan jasad. Allah itu tidak menciptakan jasad manusia tanpa makan, tanpa kecuali. Makanya di awal ayatnya, qoblaka, wa ma arsalna qoblaka. Tidak kami ciptakan jasad tanpa makan. Jadi Nabi Rasul yang diutus itu pasti butuh makan jasadnya. Makanya yang kedua, setiap yang berjasad itu butuh makan. Kemudian karena jasadnya butuh makan, karena jasadnya harus dijaga, harus dipelihara, maka harus berfungsi. Makanannya harus lengkap, sama. Nabi, Rasul, para ulama, ustadz, kiai, atau orang yang tidak punya apa-apa juga, orang yang tidak punya berilmu, butuh nutrisi yang lengkap. Kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ dikatakan sodakna humul wa'ad, janji, tepat akan menempati janji. Dan ini janji berlaku ke seluruh umat manusia, tidak akan disalahi oleh Allah. Dan yang keenam, siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki selamatkan, fa'anjainahu. Dan siapa pula yang dicelakakan. Celakakan itu akibat musrifin, akibat israf, akibat berlebihan. Nah, jadi jika dikaitkan dengan ayat sebelumnya yang menggunakan qoblaka dan yang menggunakan min qoblik, memberi isyarat bahwa urusan jasad itu tidak ada perbedaan kebutuhan manusia, termasuk Nabi dan Rasul, urusan jasad sama. Butuh makanan yang sehat, butuh makanan yang sempurna. Baik Rasul, orang yang berilmu maupun yang kekurangan ilmu, sama-sama membutuhkan makan. Ingat bahwa penyakit itu bisa menimpa siapapun tanpa pilih bulu. Tidak mengenal status baik sosial maupun agama. Mereka juga mesti menjaga kesehatan makan yang baik, yang bernutrisi lengkap. Makanya harus dikritik gitu orang yang mengatakan bahwa yang terkena pandemi itu disiksa atau diadab. Belum tentu itu. Toh ternyata banyak yang soleh juga. Ternyata kan pandemi itu datang juga kan ke pesantren, anak-anak soleh. Ada juga ustadz yang kiai yang kena. Ada juga yang selamat kan. Karena itu urusan jasad mah tanpa pilih bulu. Baik berilmu maupun tidak. Baik berakhlak baik dan akhlak buruk. Karena urusan jasad tanpa pilih bulu. Jadi kedua ayat ini, ayat 8-9 dari surat Al-Anbiya jelas berkaitan dengan jasad. Jika dikaitkan dengan An-Nahl yang lalu, maka ilmu Allah yang diturunkan ada yang berkaitan dengan syariah, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah,
ada yang berkaitan dengan kepentingan jasad manusia. Nah, oleh karena itu, manusia mesti memahami kedua aturan ini, baik yang bersumber dari wahyu maupun yang bersumber dari ilmu. Untuk memahami keduanya harus berdialog dengan ahlinya masing-masing. Namun, jika menemukan sumber nilai berdasar ilmu, mesti tetap harus melihat sumber wahyu. Jadi walaupun ilmunya sudah didapat, ya harus tetap dikaitkan dengan wahyu. Jangan dijadikan dasar utama. Itulah pengunci ayat yang berkaitan dengan ilmu, yang berkaitan jasad, maka ayat 10-nya itu mengembalikan kita kepada yang bersumber wahyu. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Al-Anbiya ayat 10. Diturunkan kepadamu kitab. Fihi, dalam kitab itu dzikrukum. Ada zikir kepadamu afala ta'qilun. Maka kalian tidak berpikir. Jadi jika menemukan sesuatu persoalan dalam ilmu, hasil penelitian, maka harus membaca sumber hukum berdasar wahyu. Jadi, jelas kewajiban antara ahli di bidang ilmu berkaitan dengan jasad atau duniawi harus dialog dengan ahli ilmu dalam bidang wahyu syariah atau urusan ukhrawi. Jadi antara ilmu yang berdasar fakta, realita, harus dikaitkan dengan wahyunya. Jadi kalau kita mau meneliti, makanya saya sering sarankan kepada mahasiswa yang meneliti lapangan, pasti saya tanya, dasar apa dari Al-Quran dan Sunnah sebagai dalil atau sebagai sumber pemikiran kita dari yang diteliti ini? Coba, ada nggak dasarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah? Walaupun yang diteliti itu lapangan. Karena itu harus ada dialog hasil lapangan itu. Makanya sering saya katakan ke Fakultas Tarbiyah, Anda itu Fakultas Tarbiyah, walaupun pendidikan dan keguruan harus berbeda dengan UPI, ya, yang tidak disebut tarbiyahnya, apa Islamnya, saya bilang syariahnya. Dan memang di Unisba itu kan ujian itu minimal tiga bagian yang menguji. Pertama dari sudut akidah syariah, akhlak, dari sudut Quran hadis, skripsinya ada enggak ini dari Quran hadis penilaiannya. Kemudian yang kedua dari sudut kebahasaan, dari sudut kalimat demi kalimat bagus atau tidak. Dan yang ketiga dari sudut riset, penelitiannya benar atau tidak. Jadi minimal skripsi itu 3. Nah, nanti kalau tesis S2 kan 4 minimal, karena itu kaitannya dengan realita di lapangan, tatbiknya. Dan kalau doktor itu harus 5 ya, karena nanti ada teori barunya seperti apa. Jadi di situ ada bedanya. Karena sebetulnya bukan hanya di Fakultas Tarbiyah, di fakultas apapun yang namanya beragama Islam, itu harus ada dialog tersebut antara syariah dan ilmiah, antara jasad yang berkaitan dengan ilmu dan antara aturan syariah yang bersumber dari wahyu.
Al-Quran dan Sunnah itu. Ya, salah satu contoh sekarang dunia lagi dilanda kehidupan dengan pandemik ya. Sekarang itu hampir 60 juta manusia di dunia. Dan di Indonesia sudah 500 ribu ya, 100 ribu lebih. Dan di dunia yang meninggal juga cukup sudah jutaan. Ini kan urusan pandemik itu urusan pada jasmani. Virus pandemik dan virus ini tidak membedakan antara orang yang berilmu, orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu juga kan dokter, banyak yang gugur, perawat, farmasi, ahli obat, banyak yang gugur. Yang tidak berilmu juga banyak. Dan ternyata orang-orang yang tidak berilmu di kampung-kampung malah banyak yang selamat karena tidak tercemari ke sana. Nah, manusia diperintah oleh Rasul untuk ikhtiar mencegah wabah dan pandemik itu. Bahkan Rasulullah SAW menandaskan wafirro minal majdum kama tafirum minal asad. Larikan diri kamu dari majdum, dari virus, dari pandemi itu. Seperti kamu larinya dari singa, terancam oleh singa. Adapun cara mencegah, menyembuhkan jasmani, itu mesti sesuai dengan perkembangan zaman. Ya di sini tegas, mesti mencegah dari yang tertularnya penyakit seperti menjauh dari ancaman singa. Bagaimana cara mencegahnya? Mesti sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan penyakit, situasi dan kondisi. Makanya Rasul juga kan berobat sesuai dengan kondisi saat itu. Makanya saya sering menandaskan bahwa Rasul itu berobat dengan obat modern. Kalau saat itu mengobatinya dengan ranting yang dibakar ketika luka di perang Uhud, karena obat modern pada saat itu memang ranting dibakar, itu obat modern pada saat itu. Kalau Rasul berbekam, karena obat modern pada saat itu. Makanya ada juga yang beliau tunjukkan obat yang berlaku sepanjang zaman. Beliau sebut namanya al-kab'ah, jamur. Ada habatus sauda, ada asal, madu, ada basol, ada macam-macam, ada bawang putih dan sebagainya. Tapi kan campurannya itu yang harus diteliti, yang harus dikaji. Kalau Rasulullah SAW berobat dengan bekam, dengan bakar kayu ketika luka, pada saat itu adalah modern saat itu. Dan itulah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Baik, saya kira saya simpan dulu sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.